Oke, jadi ini adalah latihan modul 7B. Jadi kalian bisa bikin modelnya berdasarkan soalnya. Nah, jadi dari soalnya kita tahu BTSAD itu memproduksi 3 jenis Indomie. Ayam bawang, daging asli, dan Indomie rasa campuran. Nah, jadi dia datang dari satu super yang sama. Nah, caranya itu gini. Pertama, kalian lihat dulu proporsi dari setiap produknya. Kalau ayam bawang kan ada 20%, daging asli 30%, campuran itu 50%. Nah, jadi kalian bikin dulu di global table 1 misalnya. Nah, di kolom 1 itu 20, 30, 50%. Kolom 2 itu menunjukkan type. Jadi tipe 1 itu melambangkan ayam bawang, tipe 2 itu daging asli, dan tipe 3 itu campuran. Nah, kemudian jangan lupa kalian di source-nya ini kalian bikin interlevel time itu distribusi normal. Nah, yang di sini ya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan proporsi itu kalian di set item type and color-nya itu kalian bikin berdasarkan global table. Jadi kalian bikin empirical, taruhlah global table yang berisi proporsi kalian itu. Jadi untuk setting pertama kalian udah beres. Nah, kemudian semua jenis bahan baku disimpan pada satu gudang yang sama dan memiliki 4 mesin yang berbeda. Jadi maksudnya itu tiap Indomie itu ada langkah masing-masing. Misalnya Indomie ayam bawang itu diproses pada mesin 1, 2, dan 4. Kalau yang asli itu di 1 dan 3 dan campuran 1, 3, 4. Nah, ini kan udah pasti pakai global table. Jadi kalian bikin dulu di global table 2-nya. Nah, kalian bikin dulu tabel seperti ini. Ingat di kirinya itu type. Jadi maksudnya type 1 itu ketika di langkah pertama, dia masuk ke, jadi 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya angka dari, di general kalian kan ada output sama input kan. Nah, itu dia itu ke outputnya. Nah, jadi maksudnya ketika dia di step pertama, dia oper ke langkah, ke objek ke 1. Di langkah kedua, dia oper ke objek kedua. Dan langkah ketiga, dia kirim ke objek keempat. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalian bikin dulu di sininya. Nah, step ini, kalau step di sini itu sebenarnya variabel untuk flow item. Jadi biar kita tahu, misalnya si barang tipe 1, dia sudah di step 1, udah beres nih, step 1 kan mau ke step 2. Nah, berarti nilai stepnya harus bertambah, biar dia bisa biar dia bisa dikirim ke objek kedua. Nah, berarti sebelumnya kalian ke flow item bin, nih, kalian ada step 0 kan. Nah, jadi kalian deklarasi dulu label di flow itemnya itu bernilai 0, karena dia baru keluar dari source itu nilainya 0. Nah, untuk penambahan nilai jadi ini stepnya, jadi kalian boleh bebas ya, mau langkah, mau apa gitu namanya. Untuk itu, kalian bikin incrementnya di queue. Kenapa di queue? Karena queue itu yang tugasnya mengoperkan barang-barangnya itu ke mesin-mesinnya. Misalnya ini ada barang masuk ke sini, jadi kan barang ini baru dikirim ke mesin apa tergantung si tipe, benar kan? Nah, makanya kalian lihat di flow-nya. Flow-nya itu using global table lookup, oke? Nah, jadi seperti biasa, kalian define tabel apa sih yang dipakai. Nah, kemudian di row-nya itu, row kan baris. Nah, jadi kan tadi kalian masih ingat nggak yang di global table 2 itu kan di barisnya itu kan untuk type, yang kolomnya itu step. Nah, ingat ini namanya itu berdasarkan table name yang udah kalian buat di flow item bin. Nah, kemudian kalian jangan lupa bikin trigger di increment value. Nah, kenapa on entry? Karena ketika barang masuk ke dalam queue, baru kan nanti kemudian dikirimkan ke mesin selanjutnya kan. Nah, makanya kalian bikin increment value-nya itu item level step by 1. Nah, jadi dengan ini kalian udah bisa bikin logika yang langkah-langkah flow item itu dia proses di mesin mana aja. Tapi ingat, jadi ketika kalian bikin model ini, misalnya di queue. Jadi ketika dari queue itu, ketika kalian tarik garis A, kalian itu tarik ke garis A ke mesin 1, kemudian dari mesin 1 ke queue lagi. Jadi kesannya bola balik. Dan itu berlaku untuk mesin 2, mesin 3, mesin 4 juga. Jadi biar istilahnya misalnya nih, dari sini dia mau ke mesin 1, kemudian udah beres kan masuk gudang lagi. Kemudian misalnya ini kita ngomongnya ayam bawang. Ayam bawang kan urutannya mesin 1, 2, dan 4. Berarti awalnya dia kan ke mesin 1, terus udah beres ke sini, baru nanti kedua, balik lagi, baru keempat, kembali lagi. Nah, kemudian baru setelah udah beres, kirim ke gudang ayam bawang. Nah, oleh karena itu kalian cek lagi ke queue-nya. Kalian di general, output ports. Nah, ini usahain kalian benar ya. Jadi biar si angka-angka di global table 2-nya itu benar ngirimnya. Misalnya nih, ayam bawang itu, gudang ayam bawang itu di stasiun di yang nomor 5. Nah, berarti kalau misalnya nanti di global table kalian, nanti ketika kalian lihat tipe 1 kan ayam bawang, kalian lihat tuh, step 1 kan 1, 2, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kan udah beres. Kemudian ketika barangnya udah diolah semua,
Kemudian di langkah keempat, baru dia dikirim ke gudang yang seharusnya dia berada. Misalnya ayam bawang kan di gudang 5. Nah, kalau yang tipe 2 itu daging asli. Nah, itu dia ke yang 6, berarti ke gudang yang daging asli. Dan yang kalau yang campuran itu 7, gitu. Nah, berarti kalian udah bisa bikin logika pengirimannya. Terus ingat waktu proses setiap mesin itu 10 menit semua. Nah, kemudian PT SAD memiliki satu buah mesin inspeksi. Inspeksi akan dilakukan secara bergantian untuk setiap unit Indomie dengan urutan prioritas. Indomie daging asli terlebih dahulu, kemudian campuran, dan ayam bawang. Waktu proses inspeksi adalah 10 menit, kemudian baru dikirim ke retailer. Jadi kalian ingat, ketika kalian melihat urutan prioritasnya, ada kata-kata yang namanya, ada terms di soalnya itu namanya urutan prioritas. Kalian itu harus pakainya round robin. Nah, jadi ketika misalnya di inspeksi nih, dia itu nerima ayam bawang dulu baru daging asli. Nah, berarti kan dia tahu harus apa sih yang diinspeksi dulu. Nah, itu caranya gini. Kalian bisa pakai pull system. Jadi, kalian ada mode pull system, kita pakai pull system, kita bisa di flow. Nah, biasanya kan kalian sentuh port nih. Tapi itu nanti aja. Jadi di sini kita pull. Nah, pullnya itu kalian bikin round robin. Round robin itu istilahnya dia tuh mau pullnya itu berurutan apa? Urutannya dari yang didahulukan sampai yang nggak didahulukan. Terus cara ngaturnya yang diutamakan itu daging asli baru campuran baru ayam bawang, itu lihatnya di sini general. Karena kan kita pull system. Pull system kan berarti si inspeksi itu narik dari sebelumnya nih, gudang-gudang ini. Nah, berarti kalian lihat ke yang input ports. Nah, kalian lihat nih, yang 1 daging asli, 2 campuran, 3 ayam bawang. Jadi kalian usahakan ini diatur sesuai, misalnya angkanya kan paling diutamakan daging asli, maka kalian bikin ke rank 1. Nah, misalnya kalau dia ayam bawang di kedua, dia akan bikin kedua. Tapi karena sesuai soal, urutannya seperti ini. Nah, ketika udah beres, barulah kalian bikin sync-nya yang retailer. Kalian tinggal bikin di port, di flow-nya, port by case. Nah, berdasarkan item type, karena kalian udah bikin item tadi awal. Dan usahakan juga ngecek si 1, 2, 3 itu berdasarkan output port kali ini. Nah, ketika model kalian udah beres semua, tinggal yang terakhir, waktu operasional PT SAD adalah hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga jam 4 sore. Terus ada waktu istirahat dari jam 12 sampai 13. Khusus hari Jumat, waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 2 sore. Jalankan simulasi sama 1 minggu. Nah, ingat juga di mode setting kalian itu apa? Kalau misalnya dalam waktu jam, ya udah kalian bisa bikin ini. Stop time-nya berapa? Nah, tapi kalau kalian mau bikin tanggal juga boleh. Jadi kan bikin tanggalnya selama seminggu. Dimulai dari jam 8 pagi. Nah, kemudian untuk sentuhan terakhirnya timetable ini. Kalian bikin timetable. Nah, jadi untuk membersnya itu kalian taruh semua. Jadi apa aja sih yang masuk ke dalam pengaturan timetable ini? Ketika kalian udah nambah semua, baru kalian ke table. Nah, table kan kita tahunya semua dimulai dari jam 8 hingga jam 4. Tidak kita bikin 8 dan 4 dulu. Dibikin make operational time. Nah, kemudian dia itu ada istirahat 1 jam. Dari jam 12 hingga jam 1. Nah, berarti ada selang 1 jam. Kecuali hari Jumat, dia ada selang beda 2 jam. Makanya kita di hari Jumat khusus dia ada 2 jam kosong. Hari Sabtu sama Minggu gak usah, karena emang gak ada waktu kerja. Nah, ketika ini sudah beres, makanya kalian udah selesai sih si modelnya. Jadi kalian bisa tinggal run, kalian bisa tinggal dapat hasilnya. Sekian.